ternyata Indonesia tuh nggak bisa dibedain budayanya berdasarkan provinsi. Jadi kadang-kadang satu provinsi ada 2 suku. Di Sulteng itu di Palu, di kota Palu itu suku tertentu. Begitu kita jalan ke Poso, itu sukunya beda lagi, makanannya beda. Padahal satu provinsi. Banyak hal-hal yang benar-benar kita ngerasa, wah gila Indonesia ini benar-benar melting pot ya. Kita menemukan bahwa banyak hal nggak ada di Google dan nggak ada di buku. Kita harus ke pasar, ngobrol sama orang pasar yang jualan, udah gitu ketemu sama ibu-ibu di sana, nanya ini bahannya buat apa, minta ajarin si ibu-ibu. Di Bangka itu mereka masak ayam hutan, tapi mereka bilang ini ayam hutannya harus perawan. Itu kayaknya langka juga ya. Terus kita bertanya, gimana cara taunya perawan sama nggak perawan? Iya. Jawabannya? Oh kita masukin jari. Masih kencang katanya. Oh wow. I know. Hello everybody, thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu dari Nusa Gastronomy Foundation, Chef Ragil dan juga istrinya Mbak May Batubara. Mereka baru saja selesai proyeknya selama 2 tahun keliling-keliling Indonesia hampir ke semua provinsi untuk mendata dan mencoba melestarikan resep-resep asli daerah-daerah di Indonesia khususnya di pedalaman yang hampir atau terancam punah. Nah mereka berdua 2 tahun terakhir sudah mengumpulkan lebih dari 500 resep. Padahal itu dalam 2 tahun terakhir doang ya. Sebelumnya itu udah gak kehitung resep yang mereka sudah data. Nah Nusa Gastronomy Foundation akan mengadakan festival. Namanya Merayakan Gastronomi Indonesia. Tanggal 2 sampai tanggal 11 Februari ini di Taman Ismail Marzuki. Di sana banyak acara talk show, pop-up, cooking demonstration, food tasting, macam-macam. So make sure kalian, kalau kalian interested belajar makanan asli Indonesia seperti gua. And I suggest you come to the festival. Merayakan Gastronomi Indonesia. Oke, nah mereka berdua di sini akan cerita-cerita. Mereka juga bawa makanan dan bahan-bahan yang sangat menarik dari daerah-daerah yang mereka sudah datengin. Make sure you watch it until the end. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast, YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram dan juga di TikTok. And without further ado, please welcome Chef Ragil dan juga May Batubara. Enjoy the show. Oke guys, we are back sekarang bareng Chef Ragil. Welcome back to the show, Chef. Thank you, Ray. Dan juga Mbak May Batubara. Iya, first timer. Salam kenal. Iya. Ternyata ini guys, kalau kalian bingung kok Chef Ragil dikasih ya sama istrinya keliling Indonesia melulu nggak berhenti udah belasan tahun ternyata bareng kalau jalan. Nggak sendirian. Itu syarat utamanya sebenarnya, Ray. Thank you banget udah nyempetin waktunya. Thank you. Kesini. Lagi. Jadi guys, kita mau ngobrol itu, kita ngajak mereka ngobrol karena bentar lagi di Taman Ismail Marzuki tanggal 2 sampai 11 Februari Nusa Gastronomy Foundation. Ya. Yes, itu foundation Chef Ragil dan May akan mengadakan festival Merayakan Gastronomi Indonesia. Iya, betul. Yes, di sana banyak yang seru-seru pasti. Semuanya tentang kuliner Indonesia kan Chef ya. Jadi mungkin dijelasin dari sananya dulu. Oke. Nah, sebetulnya ini tuh awalnya berupa pameran. Jadi kita memang dalam rangka proyek itu kita harus membuat pameran hasil temuan dari riset. Nah, terus kita kecentilan, kita pikir kalau cuma pameran kan sayang ya. Nggak ada kegiatan lah istilahnya. Jadi orang hanya datang, lihat pameran, lalu pulang. Gimana kalau kita lebarin jadi festival? Nah, terus kita mulailah gerilya nanya teman-teman istilahnya teman-teman sesama penggiat kuliner ya. Kalau kita bikin festival mau nggak ngisi acara gitu? Oh boleh gitu ya. Udah akhirnya kita lebarin jadi ada diskusi, ada kemudian bahkan ada stand up comedy, sama kemudian ada yang pasti diskusinya banyak banget dari topik topik aneka misalnya sejarah kuliner, kemudian topik sagu misalnya tentang topik tertentu ya, bahan tertentu, ada diskusi tentang food waste, bagaimana memuliakan sisa makanan.
Kemudian ya ada putar film. Jadi putar film khusus mengenai film makanan yang kebetulan filmnya ini kita dapat akses dari Kedutaan Amerika. Jadi mereka yang menyumbangkan film lah istilahnya. Film apa? Ada 2. Yang pertama adalah judulnya Best Chef in the World. Dan kebetulan kita di sesi itu bersama teman-teman ACP. Kemudian ada satu lagi tentang tentang bagaimana chef perempuan itu di Amerika. Jadi ini menarik banget karena kaitannya perjuangan perempuan sebagai chef ya di Amerika. Nah ini menarik banget dan kita sih berharap ini bisa jadi bukan cuma nonton film bareng tapi habis itu jadi diskusi. Iya, iya seru dan fun juga ada ya. Ada bazar juga. Nah iya gitu. Bazar juga, ada demo juga, ada workshop juga. Ada taste workshop. Yeah, it's a festival. Ya, it's a festival. Walaupun pertama kali tapi kita seneng banget karena ternyata yang dukung lumayan banyak teman-teman. Pastilah. Iya. Buat seru-seruan aja at least betul. gitu kan. Jadi sih kita pengennya awal mulanya agak ambisius. Ambisiusnya tuh benar-benar gimana caranya kita bisa nyatuin teman-teman semua yang berkecimpung di bidang gastronomi. Ya, amin. Nah, supaya kita bisa apalah di situ sarasehan lah kalau bahasa Indonesia. Ya itu merayakan. Benar-benar merayakan, ngobrol, terus tukar-tukar ilmu gitu lebih di situ gitu. Semuanya bisa gabung di situ. Cuman karena keterbatasan satu yang pasti adalah dananya belum besar banget. Terus kemudian juga waktunya dikasihnya 10 hari dan mepet dengan pemilu. Jadi sekarang mepet. Benar. Perizinan aja juga masih suruh-suruan nih. Tapi mudah-mudahan sih karena gak ada urusannya politik bisa dapet lah. Iya, tapi bagus kayak kalau dari kemarin saya lihat PDF-nya gitu kayak fun aja acaranya. Iya. Sometimes saya diundang atau datang kayak ke acara yang kuliner festival Indonesia itu terlalu serius. Ngerti gak sih terlalu serius yang datang ibu-ibu sama bapak-bapak pakai batik. Iya, jadi kayak seminar. Iya, saya kayak sebagai tukang masak pengen tahu aja gitu. Terus kayak teman-teman saya juga kadang suka jiper, suka nggak pede. Ngerti kan saya kalau yang kayak gitu kan? Iya, tapi ini fun. Ada pop up juga gue lihat. Iya, ada pop up. Nah, pop upnya juga dining ya. Dining dan lebih ke sharing, yang bukan fine dining. Jadi lebih ngasih tahu. Selain kalau orang Jawa kan taunya kalau makan bareng pakai nasi tumpeng. Kalau orang Padang kan taunya ada bajamba. Nah di luar itu sebenarnya banyak. Indonesia. Nah itu juga yang akan kita coba share. Bahwa ada dari beberapa daerah juga ada yang seperti itu. Yes guys 2-11 Februari. Wah seru banget deh. Seru banget. Gue pasti datang sih. Dan pasti mau pakai sandal jepit, pakai celana pendek juga boleh masuk. Oke. Oh yang gak harus pakai batik dan selendangan. Santai. Oke, check it out guys. Follow Instagramnya di Nusa berarti ya? Di Pusaka Rasa. Di Pusaka Rasa, Instagramnya Pusaka Rasa for further updates. Nah, ini berarti dari trip kalian yang kemana? Soalnya kan kalian trip hampir ya udah gitu kan sesering itu. Ini apakah ada spesifik trip yang mana gitu untuk di festival ini atau trip semua gabungan? 2 tahun terakhir kali ya. Mungkin sejarahnya gimana tripnya Meng akan ceritain karena ini agak menarik juga sebenarnya. Kalau misalnya nanti ada teman-teman yang tertarik bisa juga untuk coba-coba ikutan dapat grant ini. Karena kita dapat grant baru kita bisa jalanin project ini. Iya, saya tertarik. Ya banyak yang nanya tuh gimana caranya. Pendengar-pendengar podcast pasti sama kayak gue dan mungkin udah bosan udah ngomongin gue ini. Gue mimpi banget pengen keliling Indonesia kayak kalian berdua. Pertama. Tapi baru denger tuh. Terus gue udah pernah nyoba sama Archie. Sama Archie. Iya ke Aceh. Itu kita diundang di Aceh, dibayarin tiketnya di Aceh. Terus habis itu si Archie bilang, Rey yaudah habis itu kita mulai yuk kulineran. Lu bilang kan lu mau keliling-keliling. Ayo mulai dari Aceh 0 gitu. Wah seru banget nih gitu kan. Tapi begitu lihat budgetnya, terus bawa tim kamera, hotel, tempat tinggal, makan. Itu dia. Wah kayak aduh kok mahal ya. Gitu kan. Terus kayak gue bilang Ci gak jadi deh Ci. Lah gak bisa lu jangan ngomong doang lu. Ayo dong gitu kan. Nah, akhirnya kita coba tuh ya. Kita coba dengan budget pas-pasan. Bawa timnya juga cuma 1 orang yang buat dokumentari yang gak cukup. Dan capek banget semuanya kita ngangkat bareng ya gitu. Jadi kayak gila nih modalnya gak main-main kalau keliling gitu ya. Iya betul, keliling Indonesia. Bagaimana sih sistemnya emangnya Mei? Ini jadi pelajaran loh ini Mei.
Silakan Ibu ceritakan. Kalau kita ke posting suka ada yang bilang mau ikut gitu. Tapi satu hal Kore, nggak capek-capek banget sebenarnya, nggak pusing-pusing banget. Gue tetap segini kok. Iya. Kurus. Kita naik malah beratnya. Iya udah pasti. Oh berat mah naik. Berat mah naik. Gara-gara riset naik. Anjir. Jadi ya sebetulnya awalnya dulu nih Nusa Gastronomi kan memang kita udah mulai dari tahun 2016. Iya. Restoran. Nah terus kita risetnya tuh self-funded, artinya ada duit kita berangkat. Atau kalau chef diundang nih misalnya ke daerah, kita sekalian. Jadi sekali jalan, sekali riset. Tapi kan risetnya scattered, jadi kemana tergantung undangan. Dan kalau mau diundang kan harus punya track record. Kalau mau diundang. Iya, ini kita kan menggunakan reputasi Bapak Ragil. Yes, of course. Terus abis dia misalnya jadi ngejuri nih, ya kita menyempatkan diri ke pasar, ketemu ibu-ibu kayak gitu-gitu. Jadi kita seneng banget, pada dasarnya kita dari dulu seneng ke daerah untuk riset. Nah, pas pandemi tuh tutup lah ya, semua restoran kan tutup. Terus saya bilang sama Chef Ragil, ini kita nutup restoran ya udah lah ya, udah biasa. Kita juga, kayaknya kita beberapa kali buka tutup ya. Terus cuman yang Nusa ini kan ada risetnya. Jadi restorannya tutup, kita risetnya mau gimana nih, sayang banget kalau berhenti gitu. Yaudah deh, coba kita bikin yayasan, jadi non profit. Nah terus kebetulan banget pas kita bikin dengan niat itu awal banget ya, awal pandemi. Terus tiba-tiba ada panggilan grant hibah dari US Embassy. Nah itu namanya Ambassador Fund for Cultural Preservation. Jadi spesifik banget ini buat preservasi budaya. Dan biasanya yang masuk itu kayak dari arkeolog. Jadi karena bangunan ya. Jadi merapikan bangunan. Di Medan tuh ada rumah Chong Afi. Yang rumah tua. Rumah tua pemilik pengusaha Chinese dari zaman dulu, dan itu bagus banget rumahnya, cantik banget. Renovasinya itu waktu itu mendapat grant AFCP ini juga. Nah, ini yang kemarin tahun 2000, kita tuh AFCP tahun 2021. Nah dibukanya ya, kemudian kita masukin dan kita tuh ternyata dipanggil dari Indonesia, itu kita yang terpilih, dikirimlah proposal kami ke Washington, itu semuanya online ya. Oh jadi bikin proposal pertama. Bikin proposal. Nah tapi tahu momennya, ada ini nih dibuka, silakan. Itu karena dikabarin dari teman, dia bilang ini ada proposal nih untuk ini, kalian mau nggak gitu. Dan sebenarnya di websitenya dan di terbuka terus kok. Ada kok. Oh iya. Ini baru buka, ini lagi buka nih. Apa ini? AFCP Grant, AFCP Ambassador Fund for Cultural Preservation dari US Embassy, tapi khusus preservasi budaya. Apa aja ya, mau kain, mau bangunan, mau apapun yang pokoknya hubungannya relevan sama preservasi budaya. Nah terus dapatlah kita waktu itu, disetujui lah proposal kita, yaitu menyelamatkan resep-resep tua, lama, tradisional se-Indonesia. Gitu, jadi di-approve lah. Nah jadi kita pandemi justru malah keliling, malah jalan-jalan. Seru bener. Itu seru. Tiket pesawat murah. Iya. Waduh, hotel murah banget tuh. Hotel murah, tiket pesawat agak mahal. Karena jarang pesawat. Yang penting pakai masker. Iya. Dan begitu, berarti pas bikin proposalnya udah menentukan dong, kita mau ke daerah sini, kita mau ke daerah sini, belum. daerah sini. Pokoknya cuma jumlah perjalanan ya. Iya, kita waktu itu udah tahu bahwa kira-kira budgetnya adalah sekian persen untuk travel, karena kita waktu itu juga udah bilang bahwa ini banyak banget hal yang ini berdasarkan riset kita sebelumnya ya, maksud kita keliling Indonesia sebelumnya, sebelum proposal ini, kita menemukan bahwa banyak hal nggak ada di Google dan nggak ada di buku, jadi nggak ada yang menulis, nggak ada yang cerita. Nah jadi nggak mungkin enggak, kita memang harus datang ke rumah ibu-ibu masak barang ya. Jadi waktu itu kita udah menentukan teknik risetnya adalah seperti itu, ibu-ibu masak, kita mendokumentasi. Jadi dari teknik risetnya pun sebenarnya ada satu yang nggak pernah ada di semua teori riset. Jadi itu kita harus ke pasar, ngobrol sama orang pasar yang jualan, udah gitu ketemu sama ibu-ibu di sana, nanya ini bahannya buat apa, minta ajarin si ibu-ibu. Gitu. Jadi SOP-nya begitu. Iya, itu yang paling cepet tuh. Karena yang menarik adalah penjual di pasar itu kadang-kala tidak tahu bahannya buat apa. Dia hanya tahu ini diminati sama ibu-ibu. Yang tahu masaknya ibu-ibunya. Betul. Itu bedanya yang
kalau dulu pengalaman saya di Eropa Chef. Di Eropa biasanya si penjual itu tahu ini buat betul. ini buat makanan ini buat ini. Kalau ini enggak. Iya, kita bisa belajar sama Enggak selalu, kan? jarang gitu. Oke. Iya, jadi gitu. Akhirnya mulailah kita keliling dan memang ini tahap akhir. Jadi setelah kita keliling, kita wajib bikin buku dan wajib bikin pameran. Nah, ini bukunya masih dalam proses direkap, resep. Jadi bukunya ada 4. Yang pertama, jadi dipisah. Buku 1 tuh sejarah, tentang sejarah dan budaya. Buku 2 khusus bahan. Jadi temuan-temuan kita bahan. Ternyata Indonesia itu kan makan segala ya. Cacing lah, bunga lah. Iya, semuanya. Semua. Serangga semua gitu. Nah itu kita masukkan. Kemudian buku 3 teknik masak. Baru buku 4 resep. Jadi iya, jadi ternyata jadi kayak ensiklopedia. Tripnya kemana aja? Hampir ke semua provinsi sih. Terus terang kita belum ke semua tempat yang menarik secara makanan di Indonesia. Tapi mungkin baru ke 38 provinsi ya. Jadi kita setiap provinsi kita ambilin supaya bisa mewakili. Walaupun belum semua nih, gitu karena waktunya nggak ngejar. Karena ada kayak time frame-nya itu. Ada. Kalau donor itu 2, gitu kontraknya 2 tahun. 2 tahun harus selesai. 2 tahun harus selesai. 2 tahun udah harus ada tuh buku acara. Iya betul. Oke, nah, jadi ke semua provinsi. Hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Ya, hampir ke semuanya ya. Iya, tapi satu hal yang kita temukan ternyata Indonesia tuh nggak bisa dibedain budayanya berdasarkan provinsi. Jadi kadang-kadang satu provinsi ada 2 suku. Iya. Jadi kayak misalnya contoh misalnya di Sulawesi Tenggara. Di Sulteng itu di Palu, di kota Palu itu suku tertentu. Begitu kita jalan ke Poso, itu sukunya beda lagi, makanannya beda. Padahal satu provinsi. Jadi bayangin. Tapi ada juga yang berapa sebetulnya provinsi satu sesama suku. Sesama beberapa provinsi sebetulnya pasti kita lihat ikan kuah kuning lagi, gitu. Misalnya oh ya ini ada pengulangan. Jadi tergantung ini ya, tidak selalu nyambung sama provinsi. Mulainya dari mana? Kita sih mulainya dari Sumatera. Oke. Karena kalau berdasarkan teori kita pada saat itu makanan Indonesia itu mulainya di daerah sana. Yang paling mungkin tercatat. Tapi perjalanan dengan waktu, akhirnya teorinya semua berubah. Bahwa bukan Sumatera yang menjadi awal mula makanan Indonesia. Jadi dari yang kita perjalanan ini dari ngobrol-ngobrol sama orang ya, bahwa dari Sulawesi awalnya. Maksudnya yang lumayan tua ya? Yang lumayan tua. Yang paling tua. Yang paling tua. Gitu kan jadi menarik ya. Bahwa kita taunya makanan Indonesia itu pengaruhnya cuman dari Cina, Portugis, Spanyol, terus kemudian Timur Tengah, sama satu lagi India misalnya. Tapi begitu kita udah nyemplung di sana di kayak di Aceh, nggak taunya makanan Turki itu banyak banget influence-nya di sana. Itu makanya banyak hal-hal yang benar-benar kita ngerasa wah gila Indonesia ini benar-benar melting pot ya. Iya, gue ke Aceh, makanan yang kayak yang influence dari India, yang influence dari Turki kelihatan banget. Terus sampai ada makanan-makanan yang kayak makanan Indonesia pada umumnya gitu. Tradisional biasa. Iya. Kan itu satu provinsi doang loh. Iya, betul. Gila. Bener-bener itu banyak banget. Kalau gua nih sekarang yang kerjaannya kayak bikin konten, mau bikin dokumenter, itu gila bisa 50 episode kali. Itu doang. Karena waktu yang dari kita acara Aceh Kuliner Festival kan ada 20 berapaan kabupaten. Kabupaten. Ada yang beda jauh. Makanannya beda, bajunya beda jauh. Iya betul. Gue waktu itu kan gue pengen mulai kan gitu. Abis ini pengen kesini. Gue kayak anjing meledak gila. Iya kan? Berarti mau yang mana? Iya, lo salah mulainya. Karena Aceh tuh gede banget. Aceh tuh ini banget pengaruhnya banyak banget. Iya. Dan dia emang provinsi paling besar kan. Kalau misalnya mau dilihat kan. Karena dari Aceh itu pasti akan nanti kena pengaruhnya ke Sumatera Barat, ke Padang. Nanti ada pengaruhnya juga ke Medan. Gitu. Itu emang pasti. Dia terlalu besar. Gue udah naik mobil 9 jam. Terus gue lihat, oh ini kayaknya udah di ujung Aceh nih. Nggak tahu baru setengah belum. Terus jadi yang kayak gue makan ikan ada ikan kayu di sana. Ikan kayu terus dimasak. Ikan kayu. Iya buat sambal. Terus ada sambelnya yang
kayak menurut gua ada Chinese influence ya kalau China punya lauk hanma itu yang cabenya digoreng terus direndam. Nah kalau di sana pakai babi, kalau nggak sapi, di sini pakai ikan kayu itu direndam. Aduh enak banget. Betul. Gue nyobain. Gue tiap hari makan di sana di kuliner. Bu masih ada gak Bu? Oh masih banyak. Kamu bilang Bu mau gak saya bikin merek, saya jual di Jakarta. Oh boleh Mas. Berarti Mas harus ke kampung saya dulu gitu kan. Oh oke. Oh oke. Ini lucu. Oh Terus? kampungnya di mana? Oh iya jadi 17 jam naik mobil dari Banda Aceh sampai ujung bawah Aceh ada pelabuhan. Terus naik kapal 7 jam. Ada di pulau. Pulaunya gue lupa tuh namanya apa. Ada di pulau di situ. Tapi di sana siap-siap ya bisa lama. Oh kenapa? Ya kalau lagi ada badai ya udah bisa 2 minggu. Bisa 2 minggu. Oh ya lain kali deh Bu. Ya. Seheboh itulah Indonesia. Betul. Seheboh itu Indonesia. Gue tanya ibu berarti komit banget ya berangkat dari kapan buat Banda Aceh? Oh iya karena kalau nggak ada acara ini kita nggak ke-highlight kan. Dia bilang. Iya benar. Iya dan itu satu provinsi gue kayak gila ini gue pusing banget. Terus masa gue udah Aceh nih, yang lainnya belum baru segelintir doang. Terus masa gue udah pindah ke provinsi lain, gue gatel gitu kan. Oh yang ini belum. Jadi kalian gimana proses milihnya? Ya pada dasarnya sih kita tuh datang, kita udah bilang waktu dari awal dari donor dengan keterbatasan waktu dan dana nih kita akan terbatas ya. Iya. Tapi yang temuan-temuan kita tuh kadang-kadang karena kita kan challenge local people ya. Kadang-kadang kita punya local contact dan kita challenge mereka bahwa oke, cari ini ibu yang masih bisa masak makanan yang nggak ada di buku atau jarang sekali. Jadi mereka yang menemukan. Jadi temuan-temuan kami tuh pasti di buku kami tuh nggak keluar tuh makanan umum soto atau rawon itu kita nggak keluar. Karena emang kebetulan yang kita temukan itu memang yang unik-unik ya. Jadi dalam proses mencatat dan kita juga yakin 100% bahwa itu tidak semua dari apa yang ada di Indonesia. Dan jadi itu belum sempurna dan belum. Mungkin kalau kita malah bilangnya sekitar mungkin masih di bawah 5% lah. Di bawah 5%. Belum, karena ada berapa resep sih? Oke. Mungkin kalau resep ini mungkin kita baru sekitar 500-an ya. 500-an di bawah 5%. Iya. Gila banyak. Soalnya banget. Banyak sekali. Ada banyak resep yang kemudian mereka bilang, jadi pas lagi proses itu kan kita dokumentasi masak bareng. Tapi mereka juga banyak cerita bahwa dulu nenek kita masak ini. Jadi ada catatan yang kita buat bukan berdasarkan dokumentasi tapi berdasarkan dia cerita dulu nenek kita masak laron, nenek kita masak lebah, diginiin tapi kan hanya cerita diginiin digitunya dipepes lah atau dibakar dimasukin daun apa lalu dibakar kayak gitu. Jadi hanya sebatas itu. Jadi masih banyak, kita yakin banget masih itunya banyak. Sayang ya yang gara-gara nggak ada pendataannya itu. Iya. Kemarin minggu lalu kalau nggak salah ada antropolog dan kuliner sejarawan mungkin kenal kali Fadli Rahman. Iya kan dia bilang kayak ya Indonesia tuh bertutur, bangsa yang suka bertutur, cerita, demennya cerita nggak ada menyatet gitu kan. Jadi pendataannya nggak lewat gitu loh. Nah kejadian waktu saya waktu itu pernah diajak foraging sama timnya Locavore, ya kan dia ada desa di dekat situ yang emang foraging tuh kan wild products gitu kan. Nah itu bahan-bahannya bener-bener dahsyat banget. Keren. Itu baru satu daerah ya? Iya, dia makan, waduh daerah kecil banget gitu. Dia ada laron, ada lebah yang dibilang klek-klek, itu telurnya, madunya segala macam. Terus laronnya itu kalau tipe laronnya kalau mati, sebelum mati dia menguburkan diri ke dalam tanah. Bertelur di dalam tanah terus mati. Nah abis mati di sarangnya itu kan banyak laron mati. Tumbuh jamur. Jamurnya itu enak banget jamurnya. Gue lupa jamurnya apa. Nah itu dikonsumsi. Tapi gak ada resepnya. Cuma tahu ini bisa dimakan. Iya betul. Tapi dimasak apa? Ini yang gak tahu. Gak ada yang ingat gitu, lupa. Sedikit banget resep-resep yang emang terpreservasi gitu loh. Itu sebetulnya narasi yang kita tulis di proposal. Karena kenapa kemudian kita mengajukan proposal itu ya? Karena waktu kita riset dulu, maksudnya waktu kita riset sendiri, itu kasusnya begitu. Kita nanya ke ibu-ibu misalnya ada masakan ini enggak atau apa gitu. Nanti ibu bilang, oh dulu nenek saya suka masak ini, ikan diginiin. Oh bisa enggak kita belajar? Oh nenek udah enggak ada. Jadi kemudian kita sadar, oke, ini argumen yang akan kita pakai di proposal bahwa
isu banget karena ibu-ibu kita tidak menuliskan resep, nggak ada budaya literasi, sementara anak mudanya nggak mau belajar karena istilahnya enkulturasi. Jadi diturunkan lewat bekerja sama masak bareng atau itu namanya enkulturasi. Itu hanya sebatas itu. Pada saat anak-anaknya nggak mau atau anak-anaknya pindah daerah ke kota dan sebagainya, itu putus. Kayak sekarang dong. Ya, sekarang udah banyak banget yang terputus pasti. Banyak. Pasti. Jadi kita bilang bahwa Indonesia kehilangan resep setiap hari. Bersama nenek dan ibu kita yang nggak ada satu, ini tongkrongan gue nih, yang mayoritas pekerja F&B, tukang masak gitu segala macam. Dan teman-teman SMA gue dulu nggak ada tuh yang emang komit setiap hari masak di rumah masih diajarin nyokapnya. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Kalau yang teori gue mengatakan ya dari beberapa dari research ini, memang hanya beberapa daerah yang mengajarkan harus ke anak mudanya. Itu misalnya salah satunya nih, Sumatera Barat itu punya kebiasaan untuk menceritakan tentang budayanya, tentang kehidupannya mereka, terus kemudian tentang resepnya mereka ketika anaknya mau tidur. Jadi mereka bercerita dengan bahasa sana apa segala macam. Itu yang kadang-kala tidak tersadarkan rupanya masuk di kepalanya mereka. Gitu. Nah kemudian juga Bali masih kuat budayanya. Iya, Bali jadi mengajarkan ke anak muda. Itu pun juga yang di daerah ya. Maksudnya di kampung-kampung. Iya, gitu. Betul. Maksudnya yang di mereka bilangnya itu dusunnya Bali itu apa istilahnya? Karena itu. Maksudnya di daerah sananya baru mereka itu diajarkan. Kalau yang udah ke kota juga udah kurang. Di Bali itu untungnya budaya itu nempel sama agama. Jadi ritual budaya juga adalah ritual agama sehingga jadi sifatnya wajib gitu. Sehingga proses belajar itu wajib. Ya itu menjadi terjaga. Itu daerah mana yang berdasarkan trip kalian yang paling bagus untuk mempreserve budaya? Siapa tahu bisa kita contoh. Iya. Ya salah satunya Sumatera Barat. Sumatera Barat. Dia berceritanya bagus walaupun sekarang agak kurang dibandingkan mungkin 10 tahun yang lalu. Tapi paling enggak mereka masih terus jalanin. Dan orang-orang Sumatera Barat tuh kayak idealis banget soal bumbu dan kayak kemana-mana. Kayak ke Jakarta tuh gak mungkin kalau orang Sumatera Barat pasti bawa bumbu, bawa beras. Katanya gitu. Ya kayak orang Italia sama Prancis. Iya. Itu. Baru bisa bikin makanannya menjadi hebat seperti sekarang. Iya nih chef bawa banyak banget. Nih kita mulai dari mana? Nih tadi beras. Ini yang beras Sumatera Barat ya? Ya itu jadi beras bareh solok kalau orang sana bilang. Bareh solok? Ya jadi beras solok sebenarnya artinya gitu. Dia lebih perak dan lebih kering ya. Kecil-kecil juga ya kayaknya. Lebih kecil-kecil jadi mirip sama basmati tapi dia lebih buntek. Fluffy? Ya mungkin juga kalau berdasarkan ceritanya bisa jadi memang pengaruhnya breednya dari India bukan dari Cina. Itu kan kalau beras kalau kita tahu sejarahnya kan yang kebanyakan dari dibawa oleh masyarakat Tiongkok zaman dulu yang masuk ke Indonesia kan. Gitu. Tapi kalau yang ini beda banget. Gitu. Makanya kita bilangnya sih ini teori kita mengatakan bahwa ini datangnya dari India. Ya itu salah satu temuan kita juga. Kita ngelihat bahwa beras di Indonesia tuh yang ada di Sumatera sama yang di Kalimantan dan Jawa tuh punya karakter beda. Jadi benar juga. Jadi kemungkinan yang di Sumatera itu emang turunan dapat bibitnya dari India atau Timur Tengah, sementara dari atas itu dari Cina Selatan itu yang pulen dan lengket. Sehingga kalau orang Sumatera makan dia harus pakai kari. Pakai kuah-kuahan. Mantep banget ya. Sementara kalau di Sunda atau di Jawa atau di Kalimantan mereka kan lengket kayak lebih bulan sehingga gampang diangkat pakai chopstick. Jadi memang turunannya begitu. Itu salah satu temuan seru sih yang kita pikir. Tapi ini masih dugaan ya tentu. Tapi mengecek genetiknya beras kan tidak mudah ya. Tetapi secara karakter beras itulah yang kami temukan. Iya dan ngomongin beras ya kan ada ribuan jenis sebenarnya. Kalau menurut cerita itu ada 7.000, harusnya ada 7.000 breed beras. 7.000 ya. Itu ceritanya dulu adanya segitu. Yang kedata saat ini adanya 3.000-an. 3.000-an. Lumayan. Ya, cuman yang ketanam nggak lebih dari 1.000. Nah itu dia. 700 ya. 700 yang ketanam di seluruh Indonesia. Iya gitu diceritain nama Bu Heli juga tuh kan kayak beras yang ini, beras yang tumbuh di kering, tanah kering, beras yang tumbuh di rawa. Iya gitu betul. loh. Nah itu yang suka kadang-kala kita ngerasa juga
harusnya kalau misalnya mau bikin swasembada beras, nggak bisa satu breed. Gitu. Jadi itu yang mungkin pesan buat yang bikin beras banyak di Indonesia gitu ya. Jangan dipaksain pakai bibitnya Jawa buat di Papua. Iya, itu dia. Ya harus nongkrong sama Chef Ragil, sama Bu Heli gitu, sering-sering lah. Ya kan. Kalau ini nasi apa Chef? Yang ungu Chef? Yang ungu ini beras Adan Krayan hitam. Gitu. Ini tuh saya taunya beras Adan Krayan adalah yang putih. Salah satu beras yang paling mahal katanya. Dan katanya karena yang mahal, jadi yang makan orang-orang Malaysia sama Brunei katanya. Betul. Kenapa Malaysia dan Brunei? Karena mereka lebih dekat ke sana. Iya, daripada ke Jakarta. Aksesnya lebih mudah. Nah, jadi mereka tuh bilang Garuda di dadaku, tapi duit Malaysia di perutku. Malaysia di perutku. Di kantongku. Iya, di kantong. Karena mereka tinggal jalan kalau ke Malaysia. Iya, aksesnya lebih mudah. Wangi. Betul. Banget. Iya, wangi banget ya. Keren ya. Seneng deh. Jadi apa yang membuat mereka tuh spesial sih sebenarnya Chef? Satu adalah mereka tidak sama sekali menggunakan pupuk. Oke. Ya. Kedua, pupuk kimia gitu. Iya, nggak pakai pupuk kimia. Iya. Kedua adalah mereka masih mengedepankan kearifan lokalnya luar biasa. Jadi mereka itu kan panen sekitar 3 bulan. Oke. Yang buat 6 bulan. 6 bulan. 3 bulan boleh diambil buat manusia, 3 bulan lagi buat makhluk lain mereka bilangnya. Makhluk lain tuh maksudnya burung, binatang apa segala macam ambil. Wow. Setelah itu mereka akan melepas kerbau di situ untuk membajak tanahnya. Jadi dilepas injek-injek. Ya, dilepas main aja mereka di situ. 6 bulan gitu. Setelah itu baru mereka nanti bibitin lagi. Ngasih bibitnya. Gila. Kita hampir ke sana ya. Tapi karena pesawatnya hanya ada sekali seminggu. 1-2 kali seminggu, dan kebetulan waktu itu sebenarnya ada festival, makanya kenapa kita bela-belain waktu itu ke sana. Cuman masalahnya ternyata karena pesawatnya sudah kecil, ternyata udah di booking sama pejabat-pejabat. Jadi ada resiko bahwa ya kita nggak bisa balik atau kita terjebak di sana 2 minggu, sementara udah ada janji riset yang lain. Ya, akhirnya kita kasih tahu sama teman-teman di Krayan, aduh kayaknya nggak ngejar nih. Nah tapi untungnya waktu itu ada teman-teman dari Krayan yang datang ke Jakarta. Jadi kita sempat nyatet resep itu. Wow. Jadi saya belum lama dikasih sama Chef Bara garam dari Adan Krayan. Iya, yang dari sungai. Iya. Ya. Enak loh. Enak ya. loh. Dan itu garamnya sebenarnya sangat bagus untuk sayur. Kalau untuk sayur hijau, dia akan tetap hijau si sayur karena mineralnya dia tinggi sekali. Itu enak banget. Gua kan masak pakai itu di rumah kan. Terus gua pakai pop up. Pakai pop up, lo tinggal dikit. Gue mau pesen, lihat harganya, aduh, simpennya. Ya lebih mahal dari Himalaya. Iya mahal banget harganya. Kalau lo perlu, lo mau nanti kabarin gue. Ya udah pasti saya. Lo udah bawa begini sih, gue sering kontak nih minta. Tapi udah tahu cara buatnya kan? Apanya? Cara buatnya si garamnya? Enggak. Dan sejarahnya? Enggak. Apa? Please tell me. Itu jadi lucu itu sebenarnya sejarahnya si sumur itu. Garam Adan Krayan. Karena sebenarnya dia nggak sengaja. Jadi kan mereka selalu berburu kan. Mereka berburu, burungnya jatuh ke sungai. Sumur itu sumur. Oh sumur. Ada yang di sumur itu mereka ambil, mereka bakar. Kok enak banget, gurih, asin. Terus mereka gurih. Kenapa ya? Dicek sumurnya, nggak taunya sumurnya asin sekali. Kebrain. Iya. Airnya itu yang mereka masak. Jadi mereka evaporated, mereka taruh di bambu. Gitu. Jadi sebenarnya itu air dari gunung. Iya. Gitu. Jadi itu yang bikin asin sekali dan juga rasanya berbeda dengan garam dari laut. Dan di dunia garam itu seingatku cuma ada sekitar 3 atau 4 daerah garam gunung. Yang termasuk garam gunung yang sering dipakai di tempat lain itu yang dari Afrika. Gitu. Jadi Indonesia harus berbangga bahwa punya yang dari special place. Itu 100 meter dari sumurnya sungai, dan sungai kan air tawar kan, ini di tengah hutan ya. Iya. Di gunung, jadi nggak deket laut. Iya. Makanya itu menarik sekali ya. Jadi memang si sumur ini kayak spesifik, kemudian dia di bawahnya ada zat garam itu jadi asin, padahal dia jaraknya deket sekali sama sungai. Luar biasa. Ya. Emang unik sekali. Iya. Gak heran harganya. Iya makanya. Berarti ini kan waktu itu gue nyoba di tempat lu nih Chef kan. Ya. Di Nusa lagi nongkrong. Nih rendang 100 daun nih kan. Ya 100. Ya, kan? Menurut saya Bul Hikayat sih 110. 110 daun. Tapi
kalau sekarang mungkin sekitar 55 ya. 55, kemarin 60. 55, harusnya 120 sorry. Ya. Ini cocok sama itu udah paling enak tuh. beras Sumatera Barat berarti kombinasinya ini. Kurang kari ya. Iya kurang bumbu. Kurang kari. Bumbu rendang. Aduh. Ini enak banget sih. Selalu kalau penasaran guys, ini rasanya ada asemnya selalu. Ada asemnya. Enak. Iya. Oh mungkin perlu dijelasin yang ini bahwa si rendang ini tuh nggak kayak rendang pada yang umumnya. terbayang ya. Apa lengket, tapi dia justru lebih kering, terus lebih kayak mirip abon ya. Mirip abon ya. Jadi remah-remah gitu istilahnya. Remah-remah daun itu kemudian jadi nyatu. Ini kalau di sana makannya gimana sih? Biasa, makan biasa kayak pakai nasi aja. Kayak Dan gini. ada yang 2 versi, ada yang plant based banget. Plant based banget tuh benar-benar cuma daun aja dan bumbu-bumbu. Tapi satu lagi suka ditambah dengan belut. Belutnya diasap dulu, masuk ke dalam situ. Ini ada ya kayak belut? Itu ada. Itu saya pakai belut. Itu salah satu yang kita datengin dan ibu-ibunya tuh tinggal 2-3 orang yang mengerti resep ini. Waktu itu sama teman kami Reno. Jadi kita jalan ke sana terus yang juga Mauni Reno. Iya, Mauni Reno. Nah, salah satu yang kita khawatirkan juga adalah sama pertanyaannya sama ibu-ibu ini, ada nggak yang mau masak? Dia bilang nggak ada karena waktu kita datang ke sana tuh mereka ngumpulin 55 daun itu butuh 3 hari foraging. Karena hutannya menjadi jauh dan mungkin kita juga menduga dari 120 ini kemungkinan ada tanaman yang udah nggak ada juga. Iya. Nah itu pun cuma ketemu 55 daun. Jadi nggak mungkin anak sekarang itu nggak mau, kata ibunya kan sekarang senengnya rebahan. Nggak mungkin mereka mau foraging. Jadi bayang nggak kalau ibu-ibu ini udah nggak ada ya kita udah nggak bisa masak lagi rendang daun 55. Sedih banget. Sedih banget. Paling 5. Ya 5 tuh yang basic yang kita bisa temuin di pasar ya. Daun singkong, daun apa, daun apa gitu. Tapi, itu juga belum tentu. Pertama belum tentu bisa masak rendang. Iya, udah gitu serunya lagi si ibu ini bisa nyebutin satu-satu daunnya. Kan kita catat nih, kita Dan rekam. fungsinya ya. Dan fungsinya. Jadi dia bilang ini daun ini buat darah tinggi, daun ini buat kencing manis, daun ini buat mens, daun ini buat terus. Dan pengetahuan itu nggak diturunkan. Gila gak? Patah hati kan? Speechless kan? Patah hati ya kita. Iya tapi kan sekarang udah ada ntar di bukunya kan? Harusnya ya kita catat. Ya itulah. Jadi ntar yang belajar orang-orang kayak gua. Gak apa-apa. Sebenarnya mudah-mudahan buku ini jangan dijadikan sebagai ensiklopedi. Tapi sebagai semacam trigger. Untuk semakin banyak lagi yang seneng mau untuk nyatet dan pengen nyari lagi lebih banyak. Sebenarnya banyak banget yang mau sebenarnya. Tapi ya kan gue dari generasi chef yang pulang ke Indonesia nggak tahu apa-apa soal makanan Indonesia. Temen gue banyak ada ratusan tuh yang kayak begitu juga kan. Nggak, knowledge-nya nol lah tentang makanan negara sendiri. Ayo kita bikin workshop. Tapi mau belajar. Nah tapi kepentok biaya. Iya betul. Biaya gitu lah. Kalau waktu masih bisa dicari lah gitu. Betul. Tapi kalau biayanya itu karena biaya nggak murah kan. Tapi bagus banget tadi Mei bilang kayak ada jalannya nih, gitu kan supaya bisa seperti itu. Gitu. Ya, nah sebenarnya nih mau kasih bocoran dikit apa enggak? Enggak usah. Karena sebenarnya rencananya nextnya itu kita akan bikin gastronomi tour, di mana yang ini akan bisa membuat jadi lebih kita bawa ke ibu-ibu lebih itu gampang, tidak terlalu mahal, bareng-bareng gitu. Kesana. Kita juga akan kita bilangnya kayak kelas mungkin ya. Kayak kelas yang siapa yang tertarik kita bisa station di satu tempat untuk belajar mungkin 3-5 hari itu terus pulang lagi gitu. Jadi kalian berdua harus bikin sekolah masak makanan Indonesia. Amin. Harus yang proper ya emang sekolah masak ya. Bukan yang kayak kursus gitu. Iya betul. Sekolah itu kita pasti mau belajar banyak banget. Dari orang Indonesia juga orang luar negeri juga bisa. Iya. Nah salah satu juga buku kan tadi kita bilang ini mau jadi buku. Terus orang pada nanya bukunya bisa dibeli nggak? Bisa. Tapi budget yang dari donor ini kami pakai memang untuk nyetak buku dan kita berikan gratis ke sekolah masak. Jadi memang sama concernnya tadi. Bukan cuma chef dari luar negeri ya yang lulus kemudian masih minim pemahaman mengenai masakan Indonesia gitu. Tapi chef Indonesia yang juga sekolah di Indonesia mereka
lulus juga masih kurang konten. Sangat. Iya. Nah, karena kan emang harus ke ibu-ibu. Nah itu. Di daerah. Betul. Nah itu mana, makanya kita kasih ke sekolah for free ya. Nanti buku itu kita berikan ke sekolah-sekolah pariwisata. Oke, next. Ini dari tadi pengen ngebahas ini. Keju asli Indonesia. Ya. Ini ada 2 nih. Ini ada ketannya namanya apa, Chef? Pulo Mandoti, beras Pulo Mandoti. Beras Pulo Mandoti. Mandoti Jadi, itu dari Enrekang. Dari Enrekang di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Gitu. Jadi ini daerahnya tuh sebenarnya deket Toraja lah, sekitar 4 jam ya. 4 jam sebelum Toraja. Gitu. Jadi dia khasnya itu adalah kejunya dimakan dengan nasi dan sambal. Oh ya, gitu. Sorry. Ini sambelnya dari... Sambelnya sebenarnya aslinya dia ada campuran bakasang. Bakasang itu adalah... Yang fermentasi ikan kalau nggak salah. Fermentasi ikan, tapi kalau fermentasi yang second grade-nya adalah jeroan doang. Jeroan ikan. Nah itu kayak terasinya orang sana lah. Terus dicampur dengan sambel. Mirip sama ini cuman kurang bakasang aja. Ini bukan cabai Sulawesi yang pedes banget itu kan? Bukan katokon Pak. Gue bisa teriak-teriak nih gue lihat cabai Sulawesi. Nangis gue makan itu. Dulu dibikin rica. Oh sambal cabai katokon ya? Iya. Oh boleh. Wah. Nangis gue. Itu bersaing dengan sambelnya Gorontalo. Ada kecil panjang. Wah itu pedesnya juga sama-sama kayak ke selepet sendal jepit itu bener. Wah pedes banget. Aduh. Jadi dihantapnya pakai gini aja. Iya tapi sama sambel. Harus bareng sama sambel. Ya sambel dikit. Gitu. Nah ini yang menariknya adalah pengrajinnya itu selalu punya sapi atau kerbaunya sendiri. Jadi setiap pagi itu mereka memeras susunya. Kemudian langsung dibikin. Gimana rasanya? Menarik ya? Keju pakai nasi ya? Ternyata. Gimana ya? Ini pertama kayak ricotta. Kalau gue lihat. Halloumi sebenarnya. Iya. Gak ada yeast ya? Gak pakai yeast. Gak pakai yeast. Gak pakai rennet. Gak pakai rennet. Gak pakai rennet. Oh jadi bagaimana? Jadi dia bikinnya itu menggunakan cucian pepaya muda. Jadi bukan cucian gimana ya? Mau pepaya muda. Dia kupas kulitnya, terus kemudian dicuci, airnya ditampung, terus didiamkan dulu sebentar, itu yang dipakai. Ya, karena ada getahnya. Ya, karena dulu informasi yang kita dapat itu dibuatnya dari getahnya daun pepaya, kalau enggak pepaya muda. Tapi begitu waktu dulu pertama awal-awal kita coba, rasanya pahit sekali, nggak enak. Gitu. Akhirnya begitu ke sana belajar lagi dengan ahlinya di sana, rupanya cuma air itunya aja yang dipakai. Dan itu memecah si proteinnya. Dengan jadi kayak rennet gitu. Iya, jadi itunya. Dia memecah si protein dan airnya dan menyatukan si fatnya gitu. Jadi disaring aja jadinya udah dapet. Dan aslinya dia menggunakan susu kerbau. Jadi lebih manis, lebih banyak fatnya sebenarnya dan lebih kenyal. Gitu. Enak loh. Walaupun ini saya buka rahasia aja. Walaupun yang ini kita bikinnya udah pakai susu yang ada di sini. Iya. Tapi sama waktu itu di sana pakai sapi juga. Tapi aslinya harusnya adalah kerbau. Ya, kalau kerbau agak lebih kenyal ya, lebih spongy. Itu aja belum nyobain tuh dadiah yang dari Sumatera. Oh belum ya? Belum. Oke. Kalau dadiah itu sebenarnya bisa mirip yogurt yang agak cair ya. Iya. Gitu. Dan itu rasanya pun juga karena pakai susu kerbau, jadi ada manis-manisnya walaupun ada asamnya sedikit. Luar biasa. Ini belut kering dari mana lagi nih, Chef? Ini belut kering dari Sumatera Barat. Tapi ini belum digoreng ya. Biasanya kalau udah selesai ini diasap, dia dikeringkannya diasap biasanya, ditaruh di bambu, dijemur-jemur, terus habis itu tinggal digoreng. Ini yang masuk ke sini bukan? Beda ya? Beda. Ini biasanya dia bisa digoreng aja, makan pakai sambal balado. Iya, digoreng terus di balado. Waduh, enak banget. Waduh sekali. Oh, ini jeruk gede banget apa? Ini jeruk mirip bentuknya kayak jeruk purut. Iya. Walaupun bentuknya kalau dia lebih bulat sempurna ya. Tapi kalau dicobain, kalau Ray mau nyobain sedikit aja, itu rasanya asam banget. Ini jeruknya orang Batak. Namanya asam jungga. Asam jungga. Ya, dan dipakai banyak makanannya mereka. Makanan Batak. Tapi yang pasti adalah kalau buat bikin nani ura. Nani ura tuh ikan mas yang mentah menggunakan ceviche-nya yang mentah. Ceviche Indonesia. Nah asamnya pakai ini. Jadi diperes jusnya gitu kan. Kan kalau jeruk purut kan cuma pakai kulitnya biasanya. Kalau ini airnya. Ya.
Bayangin Re, kalau ini dipakai buat koktail, nggak ada yang punya selain lo Re. Bentar lagi di Bura-Bura ada koktail pakai asam jungga. Bukan jadi Japanese cocktail bar, jadi lokal. Ini gantinya yuzu ya. Kalau orang Jepang punya yuzu. Loh. Iya. Ini ada wanginya loh. Orang Jepang punya yuzu, orang Indonesia punya asam jungga. Wow. Oke, ini makanan keren-keren. Dan rempahnya ini juga cengkehnya wangi banget. Ya, ini punya orang Maluku. Jadi dibilangnya ini nih dari daerah Molokai Kiraha. Dari Maluku sana. Jadi kalau misalnya kita lihat sekilas aja udah tahu beda. Bahwa dia lebih gendut. Gendut. Ya. Jadi pemakaiannya ini kalau misalnya kita bikin sop buntut satu panci biasanya 10 butir. 10 butir. Ini paling 3-4 butir udah rasanya udah dahsyat. Gitu. Jadi kalau emang barang bagus ya seperti kita tahu teori masak, kalau barang bagus ya pemakaiannya pasti akan menjadi lebih sedikit dan rasa lebih intens. Dan terus dipakai, jadi ini cuma di sana aja gitu? Adanya cuma di daerah itu aja. Dan ini udah indikasi geografis ya, UDIG-nya udah keluar. Dan ini yang membuat Indonesia dijajah. Salah satunya. Salah satunya. Lihat nih, gendut banget cengkehnya. Dan ini udah banyak. Gimana cara bawanya ke Jakarta, ke kota-kota besar secara konsisten supaya orang bisa buka restoran terus pakai ini? Gimana caranya? A good things of teknologi. Hampir 80% sekarang udah ada di e-commerce. Percaya nggak percaya? Jadi kalau kalau rajin nyari di e-commerce, ini udah sebagian besar udah ada. Kecuali yang lebih spesifik, yang barang-barang seger ya. Kalau yang barang-barang kering kayak kayu manis dari Kerinci gitu udah ada dijual. Dan itu kayu manis juga luar biasa rasanya. Terus kemudian kayak beras Adan Krayan lah gitu. Udah ada di e-commerce. Kalau misalnya kita beli dari Adan Krayannya langsung misalnya harganya let's say 50-60 ribu. Ya mungkin kalau di e-commerce akan lebih mahal sedikit karena pengiriman. Gitu. Sebenarnya yang paling masalah kalau lewat e-commerce lebih ke pengirimannya aja. Tapi kalau ditanya ada atau tidak ada, sekarang sudah banyak ada. Sama, gue kadang kalau dari e-commerce ya, pertama ya lebih mahal kan. Kedua, ini beneran gak nih? Nah, gitu loh. Ya, karena pengetahuan gitu, ya. kita kan minim. Kalau lu kan mungkin bisa, beda nih, bohongan gitu. Bukan dari sana. Kalau gitu. gue dikasih beras dari mana kayak yang gak tahu apa-apa, yang gak punya itunya, gak punya persepsi apa-apa. Oh begini gitu. Iya. Itu yang bikin takut ya. Ini asli gak sih sebenarnya? Tapi sebenarnya ada triknya. Triknya itu yang ngirim dari daerah yang benar. Namanya. Ya, jangan tiba-tiba Adan Krayan tapi dari Jakarta Selatan gitu. Dari Bekasi. Itu agak ngeri gitu. Jadi kalau Adan Krayan harus dari Nunukan gitu misalnya. Mei, lo emang demen dari awal? Emang demen ngiter begini? Ngikutin Chef Ragil? Jadi sebenarnya dia itu kesandung masuk ke makanan. Karena kan dia emang aslinya sebenarnya arsitek. Lulus arsitek. Lulus arsitek. Menikah dengan chef. Memang dia dari dulu seneng banget research. Gitu. Ketika akhirnya benar-benar suka makanan, akhirnya dia bilang juga, kayaknya seru juga ya research makanan. Ya udah deh, kamu yang pegang research. Aku bilang gitu. Jadi yang bagian untuk banyak researchnya memang lebih di Mei. Makanya si Nusa itu kan kita selalu bilang research base. Makanya tagline-nya Edible Story of Indonesia. Jadi memang cerita itu harus kita sampaikan. Karena kan kita udah riset nih. Kita harus cerita itu namanya dangke. Kenapa disebut dangke? Karena orang Belanda dulu mereka ngasih ke orang Belanda bilang dangke gitu. Terus mereka bilang oh ya gitu. Jadi dikasih nama keju dangke. Ya itu kan ada cerita-cerita di belakang makanan. Makanya kita waktu tahun 2016 itu kita mau bikin restoran Indonesia, tapi apakah ini just another restoran Indonesia atau apa? Terus kita bilang oh ini kan kita udah mulai sebenarnya riset itu udah dari sebelum 2016 ya. Jadi kita udah mulai kita udah mulai keliling. Lama kali ya. Jadi waktu kita bilang waktu kita cita-cita oke, kita mau buka restoran Indonesia, tapi yang kayak apa? Apakah kita mau yang kayak Thomas Keller yang dari kebun belakang gitu? Terus kan macam-macam ya versinya. Terus kita akhirnya memutuskan bahwa oh ya kita keliling terus kita bawa pulang belanjaan, ya inilah yang terus kita tampilkan. Jadi tadi bener yang lo bilang bahwa challenge-nya kan gak continue ya, makanya si resepnya di Nusa memang gak fix. Kita print tiap hari bahwa ya udah yang adanya ini yang kita dapat kiriman atau kita punya stoknya kayak gitu. Jadi memang masih
masih sulit benar, walaupun sudah banyak di e-commerce, tapi banyak hal yang kita dapatnya ya masih langsung dari petaninya atau dari yang paling pengrajin itu susahnya itu ya. Susahnya itu logistiknya itu. Tapi yang menariknya, tapi ini buat teman-teman chef yang di Jakarta ya. Sebenarnya Jakarta sudah paling mumpuni kalau mau cari barang-barang yang aneh. Iya. Cuman emang tinggal mesti tahu pasar Batak adanya di mana, pasar Manado adanya di mana. Itu sebenarnya udah ada nih seluruh Jakarta barang-barangnya yang aneh-aneh. Iya, sebenarnya sih ada sih. Kemarin ada temen gua, mamanya buka jajanan dan bahan-bahan masak khusus Bangka gitu, karena di daerah sana banyak banget orang Bangka yang tinggal situ gitu. Kan nah itu gue kesana, wah aneh-aneh, nggak pernah itu. Iya lucu ya. Skala kecilnya ya ada manisan ini lah, apa buah ini yang nggak pernah dengar gitu. Pasti kan mereka kangen makanan asli sana orang Bangka gitu ya. Udah jadi ini sama Manado, Batak itu juga gitu. Pasti sama komunitasnya. Yang menarik emang pasarnya itu pasti akan deket di daerah di mana banyak masyarakat itu. Gitu. Misalnya kayak masyarakat Aceh tuh banyaknya kan memang di dekat daerah Mampang situ ya. Jadi kalau nyari bahan-bahan masakan Aceh ya harus ke pasar Mampang. Itu maksudnya lebih ke situ sih, tahu marking market aja. Tahu hunting di Jakarta dulu deh gitu ya, di kota-kota masing-masing dulu. Betul. Terus yang paling memorable di mana nih kalau dari udah hampir semua? Wadaw, banyak yang paling nyangkut. Banyak sih. Sebetulnya semuanya memorable. Karena buat kami kan setiap kali abis ibunya masak kita nyobain. Jadi itu buat kami tuh pengalaman rasa banget ya. Kami mencoba mencintai semua tipe masakan. Kalau beberapa daerah pedalaman dan di Indonesia Timur itu mereka kan gak pakai garam. Jadi makanan itu diapresiasi banget sebagai as it is. Jadi kalau daun ini ya lu nikmatilah rasa daun ini. Kalau daging ini lu nikmatilah. Jadi gak pakai garam, gak ada bumbu. Gak ada bumbu. Iya kan gak ada bumbu. Gue pikir bumbu spice. Masa gak pakai garam? Gak ada. Jadi mereka kalau kita bilangnya adalah naturalis. Masih ada masakan Indonesia atau suku Indonesia yang naturalis. Apa? Jadi mereka suku mana pertama? Yang banyak itu memang Indonesia Timur lah ya. Indonesia Timur. Terus kayak mulai Maluku berarti ya, Maluku. Papua. Kenapa? Karena mereka benar-benar bisa menerima rasa dari dedaunan yang mereka pakai. Karena hutannya juga masih bagus ya. Iya kan ada pohon MSG lah apa yang ada. Itu Kalimantan. Oh itu Kalimantan. Tapi sama di Dayak juga ada yang juga. kita temukan semakin ke pedalaman gitu, bukan di pesisir, itu semakin mereka naturalis. Jadi di mana ini? Sorry. Di pedalaman manapun, pedalaman Kalimantan, Sulawesi kan. Iya. Jadi yang nyari garam susah. Gitu. Kita kalau riset kan ada kadang-kadang dapat pesisir, tapi dapat juga kita lari ke pedalaman. Nah kalau pesisir tuh udah pasti ada exposure budaya lain ya, kayak budaya Cina, Melayu. Bugis sebenarnya yang paling 3 besar tuh itu yang kita temukan ya, budaya Cina, budaya Melayu, budaya Bugis yang mempengaruhi makanan di pesisir. Di seluruh pesisir Indonesia aja. Kayak kampung Bugis ada di mana-mana. Nah, Bugis kan yang kapalnya itu kan ya. Iya kan mereka berlayar kemana-mana. Nah mereka membawa budaya makanannya juga tuh kemana-mana. Jadi pesisir Indonesia tuh pasti ada pengaruh Bugis, Melayu. Tapi begitu kita masuk ke dalam, semua pulau Indonesia begitu kita masuk ke dalam berubah. Karakter makanannya jadi naturalis. Apapun yang ditemukan di alam sekitar aja. Jadi makanan apa chef yang lu inget yang nggak pakai garam? Gue penasaran. Itu ada di Papua yang menurut gue cukup menarik ya. Itu ada yang namanya Swademsing, Suamening. Ada satu lagi tapi ini paling nggak ini 2 yang paling nyangkut di kepala gue itu. Jadi Suamening itu adalah dedaunan yang dimasak dengan sagu. Jadi sagu dikasih dengan kelapa parut. Jadi rasanya tuh kenyal tapi ada si sayurnya. Jadi sayurnya dipipihin dulu, biasanya sayurnya direbus? Enggak, fresh. Jadi ditaruh di, mereka tuh biasanya pakai terakota lempeng gitu ya. Ditaruh situ, terus ditaburin sagu, ditaburin lagi sama kelapa parut, atau sagunya boleh dicampur sama kelapa parutnya langsung di situ, bikin lapisan. Nah sebenarnya di lapisan ini boleh ditambah lagi protein. Tapi biasanya mereka kasihnya apakah daging, apakah udang gitu ya, taruh situ. Ulet sagu gitu ya. Terus habis itu panggang, di pan fry. Nah yang satu lagi, yang Swademsing itu langsung dipanggang di atas api. Itu bedanya sebenarnya. Nah itu rasanya tuh kalau buat gua lebih, ini makanan asli orang Papua nih.
Karena semuanya sebenarnya udah nyatu di situ. Ada karbohidrat, ada protein, ada sayur, semua itu sebenarnya udah sehat. Dan rasanya bukan yang nggak enak ya, tapi sangat menarik dan unik. Tapi rasa asinnya ada, rasa asinnya rasa manisnya ada. Jadi begitu dimakan pun juga masih meninggalkan rasa yang ya asinnya dari mana dong? Dari kelapa. Dari kelapa. Oh, jadi gurih-gurih. nah itu yang menurut kita menarik adalah kami belajar bahwa masyarakat Indonesia itu dulu nggak tergantung sama garam atau bumbu-bumbu untuk menambah rasa ya. Tapi mereka mencintai rasa itu sendiri aslinya, gitu. Jadi kayak kalau babi hutan ya mungkin kayak Obelix gitu ya, babi hutan ya enak es babi hutan ya gitu. Jadi ikan ya karena fresh dan kebutuhan karena makanannya kan semua fresh ya. Ikan baru ditangkap. Wah, udah pasti. Jadi mantep. Jadi mereka mengapresiasi rasa dari bahan itu. Dan air lautnya asinnya tuh benar-benar asin yang nikmat. Jadi bukan yang overly salted, tapi ketika misalnya dipakai buat nyuci ikannya terus dibakar, itu rasanya asinnya, manisnya, semuanya combine-nya luar biasa. Enak banget tuh. Aduh, gimana caranya kita ke sana? Ya harus ke Raja Ampat minimal. Ya. Waduh, ada yang lebih jauh kan? Iya, seru. Tapi itulah, maksudnya ketika kita keliling-keliling seperti ini, pada akhirnya gua sebagai seorang chef bisa melihat bahwa makanan tuh sebenarnya nggak ada yang nggak enak kecuali orang nggak bisa masak ya. Iya. Tapi makanan itu memiliki rasa masing-masing yang harus kita appreciate. Gitu. Karena memang mereka memiliki rasanya sendiri-sendiri. Iya. Dan khususnya kan orang daerah situ pasti suka loh. Iya. Kan, jadi kita nggak bisa bilang ke daerah ini, wah makanannya nggak enak. Nggak enak buat lu gitu. Iya. Betul. Buat mereka pasti enak. Berarti emang palate lo yang tidak bisa menyesuaikan. Iya. Gitu, palate kan ada memori. Iya, memori lah. Rasa, pastilah. Kan? Mungkin kaget. Jadi ini. Nggak biasa. Iya, tapi sebetulnya itu juga isu penting ya. Yang kita temukan selama riset ini. Jadi anak-anak kecil nih di daerah-daerah itu biasanya kalau kita tanya sama ibunya, mau nggak mereka singkong rebus, ubi rebus gitu-gitu yang snack-snack gitu. Nggak mau gitu. Terus tapi saya lihat terus mereka lari-lari bawa cemilan dari minimart sebelah. Jadi bayangkan kalau anak-anak Indonesia itu belum kena ubi rebus yang menikmati ubi rebus dan singkong rebus atau dengan santan atau apapun, terus kemudian udah keburu kena makanan pabrik gitu. Itu udah kalah ya, langsung ekspektasi rasa gurihnya langsung naik, kan itu memori rasa kan, sehingga mereka terdidik bahwa gue mau yang segurih ini. Kalau gue dikasih ini gue nggak mau, soalnya udah nggak beda sama yang biasa. Iya, emang terbentuk kan dari masa kecil kan. Iya betul. Temen gue ada, ini rada lucu sih, Chef. Jadi dia dibohongin, dikerjain sama orang tuanya. Jadi kita lagi nongkrong dulu, ini gue baru kenalan sama dia, terus kita mau makan di Warmindo, warung Indomie gitu. Terus dia gak suka Indomie. Gue gak suka Indomie lah. Hah? Kita sampai teman-teman sampai lihat-lihatan. Lu gak suka? Kenapa? Enggak lah, tawar gak enak gitu. What? Gitu kan. Enggak kayaknya lu salah. Terus dia gak mau makan. Kita udah di Warmindo, dia ikut tapi dia gak mau makan. Ternyata dia itu dikerjain sama orang tuanya dari kecil, setiap makan Indomie nggak dikasih bumbunya, jadi cuma mie-nya direbus doang, nggak pakai minyaknya, nggak pakai apa, jadi udah kebentuk Indomie itu nggak enak. Oke. Terus habis itu lucu banget. Habis itu dia makan kan, terus dia kaget. Kok beda ini, enak nih, wah. Terus habis itu dia tanya orang tuanya, nggak tahu baru diceritain begitu. Oh ya ampun, gila lucu banget. Tapi nggak berubah, dia udah nggak doyan aja. Ya karena udah umur 30-an kan, udah kebentuk gitu. Kebentuk, betul. Pokoknya gua nggak doyan. Udah gitu. Oh my God, betul. Itu sama persis kayak anak gue. Karena dari kecil itu kita selalu berprinsip nanti kenalin dia kalau udah di atas 10 tahun lah. Gitu. Kecuali kalau enggak takutnya minta itu terus kan. Jadi kita juga kalau sekolah apa segala macam kita enggak pernah namanya ngasih mie instan untuk dibawa. Jadi nasi sup gitu-gitu ya, makanan rumahan lah, makanan rumahan. Tapi namanya anak-anak di sekolah tuker-tukeran kan sama temennya. Jadi dia bilang, ini temen aku bikin mie goreng enak banget. Bisa gak Pak bikinin?
Bukan dia minta mbak di rumah. Minta mbak di rumah ya. Terus dia dibikinnya sama mbak, terus mereka suka protes. Kenapa mie-nya mbak nggak sama mie-nya teman kita? Kocak banget. Jadi ya susah ya. Nah itu yang sulit. Sebenarnya challenge-nya adalah gitu. Karena salah satu hilangnya budaya makanan kita adalah karena anak-anaknya udah nggak biasa embrace natural food ya. Jadi udah rusak, udah rusak ini ya paletnya. Iya makanya sekarang kan ada sebutannya itu natural food lah, real food, whole food. It's just food. Itu yang food. Food. My God. Nah nanti semuanya berdasarkan research trip kalian ini itu akan dibungkus semua ke dalam festival ini berarti? Nggak semua, beneran hanya kita pilih lah. Ini kebetulan kita datengin ada 5, 1 chef dari Papua, kemudian dari Samosir yang kita juga amazed banget sama makanan Samosir. Samosir itu pulau di Danau Toba kan ya? Itu beda sama makanan di luar pulau ya. Jadi iya katanya gue dengar tuh. Harus datang ntar yang saat itu deh. Terus itu menarik banget. Iya itu menarik. Kemudian ada Gorontalo. Kemudian ada Kutai Kartanegara. Jadi dia Kutai Kartanegara tuh sebetulnya dulu kerajaan ya. Kerajaan Kutai. Gue dengar tahunya belajar IPS dulu tuh. Kalimantan masih ada IPS ya? Masih ada. Ketahuan umur. Terus satu lagi kita bawa ibu-ibu yang masih memegang resep dari Keraton Buton. Aduh. Itu perjuangan ya, karena ibu itu harus 5 jam ya. Naik kapal dari Pulau Buton. Ke Kendari dulu. Ke pulau utamanya Kendari. Kendari itu di Pulau Sulawesi yang utamanya. Buton itu nyebrang dan kita waktu itu juga gila 5 jam ya naik kapal. Oke kita jalanin. Kita terus sampai sana ya kita dapat cerita. Oh ini ada dulu Buton itu keraton dan ini ibu ini masih megang resep-resepnya. Ya itu ibu itu kita datangkan. Itu resep, waduh. Itu seru banget. Itu bagus. Seru banget. Ini perjalanan ini apakah ada dokumentasi videonya? Itu juga menarik. Jadi memang kalau kemarin ada yang sama Edwin, Gastronusa kan? Ada. Jadi kita tuh ada dokumentasinya untuk dokumentasi ini, tapi memang kita memakainya juga anak-anak lokal. Iya, videografer lokal. Nah, dengan menggunakan lokal ini memang kita sebenarnya ngambil resiko. Ngambil resiko apakah nanti komunikasinya. Hasil sebenarnya beberapa bagus. Cuman emang ada beberapa pun juga yang MIA. Iya. Itu yang paling berat sebenarnya. Paling berat itu. Tapi intinya adalah kita waktu itu takut kalau kemudian nggak punya standar yang sama dari video. Tapi kita pikir, enggak, mungkin justru di situ menariknya adalah itu. Karena selama kita berjalan itu dengan kita justru bersyukur bahwa untung kita memutuskan pakai videografer lokal. Karena satu, mereka punya stok video misalnya tentang alam dan lingkungan situ itu mereka udah banyak karena kan mereka local videographer ya. Kemudian mereka sendiri jadi narasumber. Mereka bisa bilang, di sana ada Mbak Mei. Lucu banget. Terus mereka merangkap translator. Jadi banyak banget dari yang kita temukan ibu-ibu itu nggak bisa bahasa Indonesia, hebat nggak? Jadi ada yang bisa gini. Kita kan selalu jadi gini. Kita metode risetnya adalah kita datang. Kita ngobrol sebentar sama ibu-ibunya menjelaskan kita niatnya apa, kemudian masak bareng. Masak barengnya seru banget karena semua ibu-ibu itu masak nggak pakai gramasi, sementara kita bawa timbangan. Jadi kita setiap kali dia mau nyemplungin barang, kita selalu bilang stop. Jadi ibu-ibu itu emosi langsung ini. Aduh, salah nih gue nih. Pakai bahasa daerah kita biasa tidak dihitung-hitung ya katanya gitu. Kenapa sih harus dihitung-hitung? Tapi kan kita harus bertanggung jawab kan dalam menulis buku, memberikan setidaknya patokan lah, perkiraan lah gitu bahwa ini berapa gram, berapa liter kayak gitu-gitu. Nah setelah masak kita makan bareng. Nah setelah makan bareng kita interview ibunya dari konteks misalnya ibu belajar dari mana, ibu anaknya mau belajar apa enggak, susah nggak cari bahan ini, mana yang susah mana yang udah nggak ada, dulu sama nggak resepnya. Nah itu keluar tuh cerita-cerita bahwa dulu resepnya harusnya ada daun ini, sekarang udah nggak ada, itu keluar. Jadi kita tahu bahwa lingkungan atau kerusakan alam atau climate change itu kemudian kayak gitu-gitulah. Nah si ibu ini ada yang bisa ditanya pakai bahasa Indonesia, tapi karena
kaku menjawab bahasa Indonesia, kita izinkan mereka menggunakan bahasa daerah. Tapi ada juga yang benar-benar gak bisa bahasa Indonesia, jadi kita nanya pakai bahasa Indonesia. Harus ada translatornya dulu. Videographer harus translate. Terus habis itu bahasa daerah. Iya, dan itu lucu banget karena kadang videographer itu kita bawa dari provinsi berbeda atau dari nggak persis kayak misalnya kita harus jalan 17 jam apa 20 jam, ternyata bahasanya beda. Jadi bahasa ini juga sebetulnya ini bahasanya agak beda sama bahasa ini. Jadi kebayang nggak? Orang daerah itu aja bisa beda bahasanya. Jadi seheboh itulah Indonesia. Iya, amazing. Tapi satu yang sangat menarik di Indonesia ya. Dalam perjalanan kita itu bahwa orang di daerah bukan di kota-kota besar itu menolongnya luar biasa. Saling terbuka, nolong, open, tidak ada namanya persepsi mereka jelek ke orang yang datang gitu ya, pendatang itu semua. Iya, saya juga merasakan begitu. Kan bahwa jadi yang rese dan agak-agak hanya orang di kota betul. saya waktu itu kan ke Aceh, baru cerita ke Aceh aja langsung, wah orang tua saya, wah hati-hati loh gini segala macam. Friendly banget di sana, sangat-sangat friendly. Ya, makanya, jadi orang Indonesia itu basicnya ramah banget, ramah banget. Jadi benar-benar dan mereka welcome orang asing tuh welcome banget ya. Jadi mau nanya apa Bu, boleh nggak nanya ini? Boleh gitu, boleh nggak ditunjukin? Bisa gitu. Jadi kebayang nggak mereka sedemikian itu. Dan mereka apalagi ibu-ibu ini, mereka sangat apresiatif kalau ada yang mau dengerin cerita mereka. Jadi kayak misalnya mungkin karena ya mungkin anak mudanya udah nggak terlalu atau gimana. Tapi kalau kita dengerin, mereka seneng banget cerita. Jadi kita mengapresiasi sekali ya mereka ini. Dan memang ada beberapa yang kemudian kita dengar meninggal. Jadi selama prosesnya kan 2 tahun ya. Jadi kita dapat laporan ibu ini meninggal. Kemudian ada yang masih muda kemarin yang kita tadinya mau undang ke Jakarta. Jadi ada tradisi Melayu di Pontianak, di Singkawang yang makan bersama. Ternyata orangnya itu meninggal. Jadi pas kita mau undang justru meninggal. Jadi sedih sekali. Jadi kita memang kehilangan ya, kehilangan orang-orang yang menjaga resep ini. Iya, tapi gila. Thank God ada kalian berdua gitu loh. Iya, ini kerja karena bisa sebagai loh. Trigger ya. Ribet banget loh. Wah. Betul. Satu hal lagi yang menarik sebenarnya. Kalau misalnya nanti Ray ada kesempatan buat kesana minta dimasakin sama ibu-ibu, masih kasih penekanan, Bu masaknya jangan banyak-banyak. Karena kita bilang nih, Bu kita cuman kesana cuman ber-6, masaklah maksimum 10 sama keluarga ibu. Masaknya tetap buat 30. Masak sekampung. Masaknya buat sekampung. Tapi ya benar, kalau mereka masak, itu emang tetangga-tetangganya pada datang riung. Iya. Apa segala macam. Iya. Jadi yang tadinya kita berpikir sumber kita cuman 1-2, akhirnya jadi rame-rame. Iya. Jadi ketemu banyak cerita gitu. Ya cuma ya di kota besar dong yang gak kenal sama rumah sebelah siapa gitu kan. Sama tetangga. Mereka benar-benar masih begitu ya. Masih dan kalau ada acara masak. Jadi memang mereka tuh sebisa mungkin banyak acara. Karena kalau di desa itu kan si ini kawin, si ini lahiran, si ini si ini lulus itu artinya mereka ngumpul lalu masak bareng. Betul. Nah itu yang mereka seneng banget, kita masih lihat itu masih terjadi ya. Jadi masak bareng itu masih. Ya kemarin untung ada videonya kan, gue lihat di Instagram lu gitu. Iya maksudnya itu aja. Gue kan biasa juga dengar cerita dari Chef Ragil gitu kan. Wah ini keren-keren. Tapi begitu ada video itu jadi kebayangnya lebih lagi gitu. Iya lucu tuh Edwin. Karena kita ajak ke kebun-kebun. Dan foragingnya kan lumayan jalan jauh ya. Kayak 30 menit 40 menit jalan kayak gitu. Edwin cuma bilang jauh juga ya kalau jalan begini ya. Iya. Pertama dia bawa full equipment turun. Terus lama-lama ya udah dia pilihin. Jalannya jauh. Terus abis festival ini ada apa lagi? Apakah akan begini terus research lagi, acara lagi? Sedihnya tidak. Jadi risetnya sudah selesai. Laporan harus masuk bulan April. Buku selesai juga di bulan April. Yang pasti sih kami dari yayasannya kita mau road trip ke sekolah perhotelan. Penting. Jadi kita mau jelasin, kita menyerahkan buku, tapi sambil nyerahin buku tuh kita mau cerita apa sih yang terjadi, budaya kita tuh kayak apa yang kita temukan gitu. Ini sih
jangan ke muridnya doang tapi ke gurunya juga. Pasti. Iya, pasti. Malah kita maunya ke gurunya dulu ya. Iya, itu karena dia. mereka Dia kan mereka yang ngajarin. Iya, mereka kadang-kala juga masih ada kekurangan ilmunya juga. Dan kita juga terus terang akan coba kalau bisa bertemu dengan dinas pariwisatanya atau kita Pemdanya. biasanya pasti permisi. Dan kita juga akan mengencourage mereka kalau bisa bikin deh buku-buku masakan lah untuk tiap daerah. daerahnya. Betul. Dengan begitu paling enggak tiap daerah itu memiliki catatan dan bayangin kalau semua daerah di Indonesia punya itu Keren. bisa digabungin. Wah itu nggak akan kalah dari negara-negara maju lainnya. Gitu. Gak usah banyak-banyak deh. Setiap daerah punya 15-20 resep aja. Iya. Bayangin ada 38 provinsi aja udah 700-an lebih. Dan yang kita pikir adalah bukan berarti bahwa chef-chef modern ini yang muda-muda ini bukan berarti harus plek-ketiplek ya. Tetapi resep ini menjadi dasar untuk kreativitas mereka. Betul. Nah, itu. Kayak di Thailand, macam-macam yang do their own versi masing-masing makanan Thailand. Gitu dari level kaki 5 rumahan sampai fine dining 50 best restoran gitu. Iya, betul. Macam-macamnya ada. Iya, gitu betul. Loh. Nah, yang tadi juga chef sempat bilang adalah mengenai si gastronomi tour itu karena kita sempat kepikiran, tapi kita kan bukan tour travel ya. Cuman kita memang kepikiran karena kayak Unireno tuh. Tapi kita kepikiran karena kadang-kadang ibu-ibunya bilang gini, kan dia seneng nih, satu dapat duit, kedua ngumpul masak bareng, terus seneng gitu di interview, sharing knowledge cerita, lah ya. Gitu. Terus mereka suka bilang, ayo ajak lagi yang lain. Terus kita juga kepikiran iya ya, satu mereka yang tadinya udah males masak ini, atau kalau masak ini anaknya nggak mau makan gara-gara seleranya udah geser, itu jadi masak lagi gitu karena kita datang. Plus mereka ada economic value, mereka jadi dapat duit. Iya juga ya, kita itu pikir iya penting ya. Jadi kita pikir ya nggak tahu nanti pelan-pelan kali ya kita coba rencanakan dari tempat. Karena gini, nggak semua tempat. Kadang-kadang banyak yang japri gitu di Instagram. Mbak May ikut dong kalau mau trip berikutnya gitu. Iya gitu. Pertama ini memang karena riset jadi puyeng ngurusnya karena nyari narasumber, interview dan kita tuh nggak bisa nyari penginapan. Jadi kita nggak bisa terima orang karena gue gak bisa cater dia lah. Iya, gue itu ngurus dia. yang urusan itu ini. dia. Bener itu dia. Plus ternyata di beberapa daerah itu toilet is an issue. Maksudnya belum semua daerah di Indonesia di tempat yang kita research ya itu belum ada desa wisata atau yang maksudnya tempat penginapan yang proper. Yang proper kayak standar sini lah gitu ya. Nggak usah standar sini, tapi maksudnya lebih ke homestay. Oke. Standarnya standar homestay. Aja. Itu nggak semua daerah memiliki homestay. Benar. Gitu. Kalau ada homestay aja sebenarnya udah lumayan lah, karena homestay kan udah ada standarnya. Minimal tempat toiletnya ada yang duduk, gitu, yang kayak gitu. Karena kalau kita bawa teman-teman dari Jakarta emang agak lumayan PR. I think it's the way to go sih. Ya. Iya, it's the way to go. Harus di training hospitality chef biar itu. Karena itu duit loh. Benar-benar duit loh. Apalagi sekarang ya, yang kayak sekarang travel di Indonesia yang ke hidden game, hidden place itu naik banget jumlahnya gitu kan. Iya. Betul. That's the way to go. Iya, tapi kita harus kurasi mana yang sudah jarak proper, satu tempat ke satu tempatnya nggak lebih dari 4 jam misalnya. Kemudian apakah di sananya ada toilet yang proper ya kayak gitu-gitunya dari pengalaman kita. Oh ya ini bisa, tapi yang ini nggak bisa karena yang ini hardcore banget gitu misalnya. Harus berhenti di jalan, cari kali, toilet pipis kayak gitu-gitu. Nanti bikin phase pertamanya khusus buat chef-chef muda. Kita lihat mana chef-chef muda yang bisa hardcore. Bisa jongkok. Saya hardcore tapi jongkok sulit. Itu dia. Itu gue bisa mengerti ya. Bapak Ryu juga susah jongkok. Jadi jongkok is an issue tuh. Toilet jongkok itu issue banget. Nanti di festivalnya, lu masak dong, Chef? Ada beberapa. Oke. Wah ya udah. Tapi yang pasti gak gue semua kok. Iya makanya. Guys, sekali lagi festivalnya namanya Merayakan Gastronomi Indonesia ya dari Nusa Gastronomy Foundation tanggal 2 sampai 11 Februari di Taman Ismail Marzuki. Ya follow Instagramnya buat further updates. Gue pasti datang. Gue malah kayak kayak gue pengen datang semua ya, ada waktunya enggak ya. Yang pasti bocorannya di weekend itu akan lebih banyak taste workshop sama demo. Oke. Gitu. Kalau yang hari-hari biasa
memang lebih ke talk show yang seneng untuk mencari ilmu baru, banyak diskusi, akan lebih banyak di weekdays. Oke. Itu karena kita mulainya juga kalau weekdays tuh mulainya dari jam acara pertama pasti jam 1 siang. Jadi selalu antara jam 1 sampai jam 5 sore itu kalau hari biasa. Tapi kalau weekend tuh dari jam 10 pagi udah ada event sampai malam. Malam tuh biasanya dinner, putar film tuh di malam. Oke. Kalau yang diskusi yang berat-berat di siang. Yang malam ada stand up comedy, ada ini. Oh ya, kemudian kita juga ada closing party. Closing party? Iya. Di tanggal 10 itu kita bersama Lokaholic. Oke. Abis ini gue mau ke sono lagi. Jadi merayakan itu minuman fermentasi Indonesia. Waduh, itu gak boleh kemis guys. Ya udah. Datang di hari itu tuh. Anak-anak FNB 2-11 ambil cuti dulu ya, yang itu ya. Kita ngumpul-ngumpul ya. Iya. Aduh, thank you banget. Thank you banget. Seru banget podcastnya. Semoga sukses. Amin. Festivalnya. Kabarin dong pertama kalau ada grand itu dibuka tuh. Lagi dibuka. Biar kita bisa siapa tahu gue sih udah pasti pengen bikin proposal. Terus habis itu teman-teman yang dengar mungkin dan yang nonton. Ya kan biar makin banyak lagi yang research dan betul. Akhirnya bukan kita sekarang tuh tahap selalu ngomongannya kita harus lestarikan. Kayak pengen next stepnya gitu loh, dikembangkan juga gitu, pengennya gitu kan. Sip. Thank you banget Chef Ragil, May, thank you banget, sukses selalu. Yes. Sama-sama. Follow Instagramnya ya di Pusaka Rasa. Pusaka Rasa. Sama Nusa Gastronomi. A-nya 2 ya. Pusakanya A-nya 2 belakangnya. Jadi Pusaka Rasa. Pusaka Rasa dan Nusa Gastronomi for further updates atau kontak Chef Ragil sama May di kalau mau diskusi di Instagram. Boleh. Oke guys, sekarang kita masuk ke Q&A nih untuk Chef Ragil dan May. Thank you for the questions guys, keep them coming. Yang menarik-menarik kita akan tanyakan. Oke, pertama dari Masakan Nita. Bonjour chef, woi. Bonjour. Kayaknya. Dia di Prancis kayaknya. Orang Spanyol. Salah. Salam kenal untuk Mbak May dan Mas Ragil yang sudah melalang buana ke penjuru negeri. Apa yang mereka temukan benang merah dari kuliner Nusantara? Oke. Benang merahnya ya. May dulu. Benang merahnya satu, Indonesia itu sebetulnya plant based. Jadi banyak yang plant based. Jadi kayak kalau kita dihidangkan makanan itu mungkin 80% sayur, sisanya tuh ya ikan, ayam itu nggak terlalu sering belakangan ya. Dulu itu kan ayam itu harus ditangkap ayam hutan. Jadi dan apalagi kambing, kerbau itu hanya ada saat festival. Babi juga. Jadi baru mulai bawa babi dijual di pasar misalnya atau kambing atau ayam dijual di pasar itu kan belakangan. Sebelumnya mereka ya makan ikan dan sayur itu benang merah pertama ya. Iya. Benang merah pertama, kedua apa ya? Iya. Kalau dari saya benang merah keduanya adalah masyarakat Indonesia itu selalu kalau masak itu sebenarnya pemikirannya adalah selalu lokal. Mereka selalu menggunakan apa yang ada di sekitarnya. Jadi ada satu ungkapan yang sangat menarik yang selalu membekas ke saya itu adalah hutan adalah pasar kita. Itu ini adalah dari Chef Cato ya. Karena benar-benar balik lagi kalau contoh yang paling konkretnya adalah di Papua, mereka itu masak benar-benar larinya ke hutan untuk digunakan sebaik-baiknya untuk masakannya mereka. Gitu. Jadi sebenarnya di luar kota-kota besar masyarakat Indonesia itu masaknya adalah apa yang ada di sekitarannya mereka. Makanya mereka sebenarnya makanan sangat beragam dan sudah dari dulunya foraging. Kalau orang Skandinavia bilang foraging keren, 10-15 tahun terakhir keren. Indonesia udah berabad-abad sebenarnya foraging. Iya. Kita udah keren dari dulu. Iya. Yang kayak local, eat local, terus habis itu plant-based, organic, free range, sustainable packaging. Food waste. Iya udah kayak. Kita menemukan ada daerah-daerah yang mereka gak buang makanan, sisa makanannya dijadiin masakan lagi. Jadi zero food waste itu Indonesia juga. Bener kayak
selalu sama Wira nih, selalu kayak gue kan sering bilang kayak Wir, lihat nih Wir, ada di Jerman menang sustainable dari piring dari daun gitu, menang sustainable award, design award. Buset, kita udah move on ke rotan dari daun pisang katanya. Oh iya. Dan itu sebenarnya tinggal dibalikin lagi aja dengan gaya kekinian ya. Iya makanya. Keren gitu. Itu oke, wow. Next question masih sama. Yang nanya, bagaimana cara mendapatkan rempah-rempah ajaib dan tersembunyi selain tentunya terjun langsung ke pelosok negeri. Nah yang tadi dibilangin tuh, ya kan, pertama di e-commerce banyak yang ada. Dari daerah aslinya. Iya, tapi cek dari daerah aslinya atau cek namanya, nama orangnya, sama ke itu tadi yang apa? Ke komunitas-komunitas, area-area komunitas ya. Betul. Iya, misalnya lu tahu orang-orang Aceh nongkrongnya di mana, orang-orang Bangka nongkrongnya di mana, komunitasnya. Cari pasarnya. Yes, contoh ya kalau mau makanan Chinese food ya lu ke Glodok gitu loh. Ke Pasar Pik. Iya, ke Grand Laki ya udah sulit gitu. Adanya Chinese food beneran kalau itu. Iya, adanya Chinese foodnya. Oke, pertanyaan kedua dari Andi Setiawan. Halo Chef, mau nanya dong kira-kira makanan Indonesia yang menurut Chef Ragil dan Bu Mei itu paling mind blowing dari sisi rasa. Itu makanan khas mana? Ya mungkin selain dari yang Papua tadi Chef. Yang naturalis ya. Tadi kan naturalis. Kalau ini mungkin yang paling banyak ingredientsnya. Itu jadi kita nemu. Ini 120 ingredients. Iya, itu mind blowing. Salah satu yang mind blowing karena 120 daun. Kalau bumbu ada juga yang banyak itu ada di Toraja, terus kemudian juga ada di Aceh. Itu rata-rata hampir sekitar 30-an ke atas untuk bumbunya. Jadi ada bumbu keringnya, ada misalnya bawang merah, bawang putih, kunyit, apa segala macam ada di situ. Juga tambah bumbu keringnya, cengkeh lah apa. Oh, itu ada. Gue diajarin masak sama ibu-ibu bikin sayur peliu. Ya, Aceh. Ya, betul. Oh, set bumbunya banyak banget. Kelapanya aja ada 3 jenis. Kelapa santan, kelapa gongso. Iya, yang diongseng udah jadi paste gitu, sama yang ada bubuk gitu. Kayak, kelapanya aja ada 3. Oh iya, ini beda, masukinnya pas. Wah, bingung banget. Kompleks banget. Iya, dan peliu juga, kelapa juga. Waduh. Dan bikinnya itu fermented paling rumit. Iya. Peliu. Gua ke produsennya sih. Iya, itu keren kan. Tapi maksudnya emang stepnya memang rumit banget bikinnya. Oke, ada mau nambahin Mei yang bikin mind blown? Mungkin dari segi rasa, konsep apa? Saya pecinta fermentasi ya. Jadi Indonesia tuh dari temuan kita ada 40 sekian. Orang mikirnya cuma terasi ya. Ada terasi, rusip dan lain-lain. 40 fermented items. Iya, ada yang juga saya selalu ingat adalah masin ya. Masin itu di Kalimantan. Sumbawa ya, Sumbawa. Tapi fermentasi dari fermentasi dari daging. Enggak, yang ikan kecil-kecil. Jadi dia udang kecil, udang kecil banget. Tapi itu adanya di Sumbawa. Nah, cuman memang mereka campur sama cabai. Jadi udah agak pedas, saya udah cabean gitu. Tapi itu enak banget ya. Jadi kalau saya mind blowing itu karena saya pecinta terasi. Jadi kalau ke daerah ketemu yang mirip-mirip gitu. terasi, terus dijadiin sambal atau dimasukin ke sayur, itu bahagia banget. I love terasi. I love kecap ikan gitu kan. Pokoknya I love fermentasi gitu. Di Aceh lagi kemarin gue nemu fermentasi. Peliu very interesting. Gue lebih interesting yang kelapa gongsonya tuh sebenarnya kalau yang olahan kelapanya. Menurut itu rasanya kompleks banget menurut gue soalnya. Tapi gue nemuin barang fermentasi ini dari Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Yang jadi jurinya aja waktu itu karena itu kompetisi budaya gitu, jurinya aja nggak tahu ini ada barang gitu. Jadi katanya cuma di daerah kecil di Aceh Jaya yang ngelakuin ini. Jadi nama kayak visos nih sebenarnya. Bedeh namanya. Namanya bedeh. Dari mereka bilangnya ikan bilis, ikan kecil-kecil gitu. Kayak yang buat ikan teri tapi teri jengki sih kayaknya. Dimasukin ke botol, diisi air laut, udah ditaruh di lemari 60 hari. Bentuknya ungu, terus pecah-pecah gitu kayak ikan busuk udah di blender kayak gitu. Secara looks pasti jelek semua.
Tapi begitu gue cicipin, wah rasanya kompleks banget. Lebih enak dari fish sauce yang pernah gue cobain. Lebih enak dari soy sauce mushroom. Kompleks banget dah. Nah, dan itu dijadiin pepesnya tuh daun singkong sama rimbang tuh tekokak sih, tekokak yang pahit itu. Wah, itu makan pakai nasi. Nah itu. Gila, sama kelapa parut. Wah. Gila, kita yang nggak terlalu makan nasi itu bisa nambah 2 kali. Waduh. Kalau kena fermentasi itu apapun ya, rusip lah. Udah pasti enak. Terasi lah, pakasam lah, itu udah yang nambah. Yang gue belum bisa appreciate tuh tempoyak. Karena duriannya terlalu over atau rasanya? Gue udah biasa, balik lagi yang memori itu. Tapi lo biasa makan durian kan? Manis. Durian mana? Doyan banget. Nah itu gue makan ada gulai dari tempoyak juga di Aceh. Jeruk green? Yes. Enak. Lalu gak bisa ya? Enak. Gue bukan bilang gak enak. Kaget ya? Tapi gue nyicip udah. Gue gak ambil itu makannya. Gitu. Kalau yang di daerah Jeruk Green tuh malahan ada jajanan pasar ya, gue inget tuh banyak macamnya. Terus ada telur asinnya, enak banget nih. Telur asinnya soalnya makan ampas dari si bebeknya. Waduh, enak banget itu telur asin. Wah. Berbes kalah. Ada gak chef makanan yang paling sulit untuk di remake di sini gitu? Yang paling sulit mungkin dari tekniknya, apanya? Kalau bahan mah jangan, kalau bahan kan udah pasti sulit. Iya, remake sih mungkin nggak sulit, tapi akan takes time. Gitu, ada beberapa yang memang karena prosesnya harus berhari-hari. Misalnya kayak contoh paling sebenarnya agak gampang sebenarnya kayak mandai gitu ya. Mandai itu kan fermentasi dari kulit cempedak. Nah, untuk bikinnya itu dulu harus sekitar 5 sampai 7 hari digaremin. Nah, tapi setelah itu digoreng, wah itu rasanya udah dahsyat banget, enak banget udah. Itu gue belum sampai. Bikin sendiri. Pakai kulit ini bisa, pakai kulit nangka juga bisa. Itu simple tapi enak banget rasanya. Enak banget itu pakai nasi panas ya sama sambal ya Tuhan. Itu rasanya jadi kayak ikan asin tapi tebel dagingnya. Tapi vegetarian. Tapi vegetarian. Iya. Ya, plant based juga lu. Dan zero waste karena kulitnya. Gue baru belum lama juga gue nyobain ikan jambal, tapi yang asli, jadi rasanya tuh kayak blue cheese. Gue nyobain kayak blue cheese. Ini yang asli kan, loh kok kayak bau keju gitu. Enggak, ini aslinya begini dari temen gue di Bandung lah gitu. Iya. Keluarganya yang bikin. Karena udah jarang banget ikan jambal ini. Kayak blue cheese, bener-bener. Bos saya makan blue cheese pakai nasi, aduh pakai sambal terasi. Iya, betul ya. Aduh. Jadi ikan jambalnya pasti gendut tuh. Berlemak. Iya. Masih berlemak. Dan emang enak bagian perutnya tuh, Re. Wah, itu dahsyat banget. Kalau orang Jepang bagian perut dibikin sashimi, Indonesia dibikin jambal keteri, enak banget tuh. Pertanyaan terakhir dari Wahyu Puranto 04181. Sudah berapa resep yang dikumpulkan dan berapa resep dan dikumpulkan dan bahan apa yang langka yang jarang ditemui? Ya banyak lah kalau jarang. Berapa resep, Chef tadi? Kurang lebih sih antara 500-an ya? Iya, 500-an. Itu trip 2 tahun ini doang? Iya. Apa selama kalau dari 2009? 2 tahun ini aja. 2 tahun ini. Spesifik. Dan ini pun mungkin ada. Kalau lu hitung dari 2000 mulai lu keliling-keliling? Ada yang pengulangan. Pengulangan sih ada. Pengulangan pasti ada. Ya kita sih nggak terlalu ambisius untuk jumlahnya ya. Tapi paling nggak memang apa yang kira-kira bisa sebagai 1000 lebih. Gitu. Ya sebagai catatan aja sih sebenarnya. Terus bahan aneh. Bahan aneh mah banyak banget. Tapi apa yang paling aneh? Yang kalian ada nih ini dimakan gitu. Dulu masyarakat di Belitung, tapi kita nggak makan ya. Tapi jadi ada ini sebuah cerita. Ada yang kita dapat datanya dari cerita dan kita sampaikan di buku juga. Tapi tanpa resep. Cuma kita cerita, misalnya dulu masyarakat Belitung kan ada lempah ya. Lempah. Tapi dulu mereka masak itu pakai dugong. Dugong dimakan.
Jadi kita tuh sebenarnya benar-benar pemakan segala ya, dugong lah, penyu lah, segala cacing-cacingan. Apapun protein lah yang bisa bergerak. Iya karena adanya itu. Zaman dulu nyari sapi mana ada, iya kan? Mau nyari wagyu, kan? Lempah wagyu, nggak ada. Adanya kebo. Dugong, berarti air tawar, apa air laut? Sungai ya. Sungai. Oh sungai. Payau gitu. Terus apa yang juga lucu di Belitung juga ya, di Bangka itu apa namanya, di Bangka itu mereka masak ayam hutan, tapi mereka bilang ini ayam hutannya harus perawan. Itu kayaknya langka juga ya. Terus kita bertanya, gimana cara taunya perawan sama nggak perawan? Iya. Jawabannya? Challenge apa ya, terus kan kita bilang oh berarti ayam muda ya gitu. Terus bapaknya bilang oh bukan, yang muda belum tentu perawan. Oke, itu kita jadi gimana tahunya? Oh kita masukin jari. Masih kencang katanya. Oh wow. I know. Wow. I know. Berarti belum bertelur. Iya, belum bertelur. Wow. Oke. That's the greatest way ever to close the podcast. My God. Oke. Thank you banget. Ya. Thank you banget. Sudah diajak ke sini. Nanti kita ketemu lagi di festivalnya. Di festival pasti. Gua tunggu. Ya. Ajak teman-teman yang lain juga. Yang lain juga harus datang. Yang lain datang nanti gue ajak teman-teman bareng-bareng ke sana. Yes, tanggal 2 sampai 11 ya. Merayakan gastronomi Indonesia di Taman Ismail Marzuki. Oke guys, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Thank you banget udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita. Ayo kalau mau mulai research tuh, research strip dari tadi udah dikasih tahu, diajarin cara-caranya. Jadi nggak ada alasan lagi. Coba aja dulu. Siapa tahu kita berangkat bareng kan research strip. Ya. Oke guys, thank you very much. We'll see you next time. Bye bye.